Lagi rame ya podcast Helwa, kasus pernikahannya dengan Barbin Smith di Dr. Richard. Kok kamu mau menikah cuma dengan surat seperti ini? Aku pikir kita dibutakan itu. Pakai buku nikah, ternyata cuma pakai surat doang. Pokoknya aku tanya terus buku nikahnya mana? Dibilang nanti, gampang itu. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Lu jangan banyak ngomong. Dikresek. Gua kresek sekarang. Oke, sekarang gua tunggu. Saya ditantang pribadi, bukan ada urusan umat. Pertanyaan pencerahan menjurus kepada hal-hal yang memang ini membuat kita mengejutkan, teman-teman. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat bagaimana si Bahar ini dari track record, kayaknya nggak mengejutkan deh. Dalam sebuah video, Barbin Smith pernah mengatakan bahwa cintanya telah habis kepada Fadlun. Telah kuharamkan, anak punya hati sudah anak haramkan buat perempuan lain selain Fadlun. Jadi mau anak nikah lagi, itu anak gak cinta. Karena cinta anaknya buat Fadlun udah habis, sudah mati segala penjelasan. Ini saya bukan menggibah ya. Saya tidak suka lah kalau seumpama hanya membahas dari sisi ininya ya, sisi rumah tangganya gitu. Ya silahkan kalau memang ada yang salah, kalau memang pihak perempuan merasa dirinya ditipu dalam tanda petik, ya silahkan Dr. Richard untuk membantu, atau praktisi-praktisi hukum atau siapapun yang bisa kemudian bisa diajak konsultasi yang memiliki kredensi untuk bicara. Apa katanya? Emang kena saya sholat, kalau cium kakinya dia bilang ada istri-istrinya yang mencium kakinya setelah sholat. Cuma aku yang berbakti kepada suamiku, tapi suamiku tega. Tapi sebulan sekali dia datang, untuk apa dia datang kalau gitu sebulan sekali? Datang cuma mau berhubungan aja. Oh, dia datang cuma mau gitu-gitu aja. Selama nikah aku nggak pernah diajarin tentang agama atau apa gitu, nggak pernah cerita tentang keluarga atau apa, nggak pernah sama sekali. Dia datang cuma seenaknya dia doang. Oh gitu? Iya. Nggak ada bimbing kamu? Nggak ada sama sekali. Bimbing kami sholat? Dia datang bukan sendiri. Dia datang sama rombongannya, dengan kru-krunya, dengan anak-anak buahnya. Kalau waktu dikirimnya nggak ada? Kita minta dikirim, dia nggak mau. Kasih. Dia nggak kasih. Dia rahasiakan. Dia nggak mau orang tahu. Ini pun dia nggak tahu kita punya. Oke, sampai di sini ya. Saya pengen tanya dulu ya. Helwa dan Bunda tahu nggak sih tentang Habib Bahar ini? Kita awalnya nggak kenal, nggak tahu, kita buta. Nggak kenal sama dia sama sekali. Nggak tahu dia tuh yang mana. Kalau aku ibu, nggak mungkin aku mau jodohkan anak aku dengan suami orang, nggak mungkin. Anak aku satu-satunya, perempuan satu-satunya yang bisa membuat bangga saya. Tapi kok tiba-tiba saya mau kasih nikah anak aku sama dia. Di situ yang aku nggak pikir. Ibu nggak tahu bahwa dia sudah berkeluarga? Aku nggak tahu, soalnya waktu itu dia ngomong sama Helwa, dia cuman ada istri tinggal satu, dia bilang ke aku. Tapi itu pun dia sudah cerai. Oke, dia ngaku dari awal seperti itu ya. Habis sudah selesai nikah, dia bilang dia sudah kembali lagi dengan istrinya. Oke, nanti tahan di situ. Kamu tahu track record dia pernah masuk penjara ya, kalau aku nggak salah ya? Ada track? Enggak. Ya, kita nggak tahu. Nanti setelah nikah baru aku tahu. Dia yang cerita. Sebelum menikah kamu tidak tahu? Nggak tahu sama sekali. Kamu nggak berusaha baca berita juga atau mencari tahu? Enggak. Tidak tahu? Enggak. Ibu juga tidak tahu ya? Sama. Pokoknya kita habis akal gitu, pokoknya nggak akal lah. Nggak mau tahu lah, pokoknya. Kok kamu mau menikah cuma dengan surat seperti ini? Aku pikir
Kita nikah dibutakan pakai buku nikah, ternyata cuma pakai surat doang. Pokoknya aku tanya terus buku nikahnya mana, dibilang nanti, gampang itu. Dia ngomong gitu terus. Dia bilang kan ini istri terakhir. Dia ngomong sama aku, aku ini istri terakhirnya. Tahu-taunya dia nikah lagi. Oh, nikah lagi? Dan nikah lagi. Kami sempat makan nasi pakai teh manis. Disiram pakai teh manis. Karena nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada apa-apa. Aku kirim foto ke dia bilang aku di sini 3 hari belum makan. Bagaimana dengan anaknya di dalam? Di situ yang aku heran, seorang Habibku jadi ini. Karena saya dilantarin sama anak saya. Saya nggak pernah dikasih nafkah. Itu pun gak per bulan. Tapi di sini teman-teman, sebetulnya kalau mau melihat Bahar bin Smith dari sisi keulamaan dari mana, baca kitabnya aja asal-asalan, kita melihat bagaimana track record ketika bersitegang dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kiai Imad itu ngajaknya diskusi nih, karyanya Kiai Imad nih. Ini karyanya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, Kiai Nusantara. Saya diberi langsung kitabnya oleh beliau. Ini gratis, dihibahkan oleh beliau. Ini kitab apa? Kitab Alfiyah Ibnu Malik teman-teman, syarah ya. Ini kitab yang dikaji di pesantren-pesantren Indonesia. Ya. Gitu. Ini Kiai Imad ini membatalkan nasabah Alawi karena dibayar oleh Cina. Kata saya, urusannya apa Cina sama saya? Apa untungnya Cina itu sama batalnya nasabah Alawi? Sekarang kan di Banten lagi ada proyeknya Pak Jokowi dulu. Proyek strategis nasional. Namanya PIK 2. Saya kan nggak ngomong. Mau setuju, mau menerima, mau menolak, saya nggak ngomong. Itu banyak orang-orang yang musuh-musuh Pak Jokowi itu sekarang lagi menolak proyek strategis nasional PIK 2. Lalu karena saya diem aja, tuh lihat Kiai Imad, kalau nasab Habib aja dikejar. Tapi adanya penjajah Cina katanya. Di Tangerang, Banten dia diam saja. Aktivis-aktivis sudah menolak, tapi Kiai Imad diam saja. Itu tanda bahwa isu nasab ini dibayarin oleh Cina PIK 2 katanya. Bos, itu PIK 2 itu proyeknya Baklawi bos. Aguan itu orang Cina, tapi yang ngejalanin proyeknya itu Baklawi, namanya Mu'annas Al-Aidid. Dia Baklawi, dia Kabib. Kalau saya ngelihat Baklawinya saya langsung nolak. Tapi orang nolak, orang menerima itu harus tahu apa yang ditolak, harus tahu apa yang diterima. Jangan kita nggak ngerti apa-apa, kita menerima. Jangan kita nggak tahu apa-apa, kita menolak. Saya nggak ngerti PIK 2 ini jenis kelaminnya apa. Tidak ada hadis Nabi, hormatilah keturunanku. Tidak ada. Ada itu Habib di dalam ceramahnya, hormatilah keturunanku. Siapa orang yang menolong keturunanku, maka aku akan membalasnya di akhirat. Hadis palsu itu, pasti hadis palsu. Yakin, seyakin-yakinnya. Hanya ada di kitab-kitab Ba'alawi yang begitu. Cari hadisnya. Misalnya ada penceramah habaib yang menerangkan tentang kemuliaan keturunan Nabi, kemudian dia mengutip hadis, cari hadisnya itu. Kalau tidak hadis palsu, hadis yang disimpangkan maknanya. Seperti keutamaan ahli bait yang diambil untuk keturunan hari ini. Kalau hadis keutamaan ahli bait banyak. Siapa ahli bait? Ahli bait itu adalah Ali, Fatimah, Hasan, dan Hussein. Untuk mengingatkan kepada kaum muslimin di Indonesia, wabil khusus saudara-saudara saya, warga Nahdliyin dan Nahdliyat, bahwa klan Ba'alawi bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad, baik dari sisi ilmu nasab, ilmu sejarah, ataupun ilmu biologi. Dari 3 kesimpulan ini, haram bagi umat Islam meyakini Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Tidak boleh lagi husnudonan terhadap nasab Ba'alawi ini, karena husnudon itu adalah untuk sesuatu yang tidak jelas. Sedangkan batalnya nasab Ba'alawi ini sudah jelas, konklusif, DNA-nya bukan DNA Arab,
apalagi dia ini turunan Nabi, DNA Arab aja bukan. Demikian apa yang telah disebutkan oleh para ahli DNA, para ahli biologi. Saya hanya mengutip, dan kutipan saya bisa untuk diverifikasi. Kata Mas Rumel, in kunta naqilan fasihah wa in kunta mudda'iyan fadalil. Saya menukil Dr. Sugeng Sugiarto, saya menukil dari Dr. Ari Kaim, bahwa Ba'alawi ini, wahai kaum muslimin, wahai saudara-saudara saya, orang NU, di mana saja berada, jangankan dia orang Arab, DNA-nya mereka bukan DNA, jangankan keturunan Nabi. Sekali lagi, saudara-saudaraku umat Islam di mana saja berada, wabil khusus saudara-saudara saya dari NU, bahwa berdasarkan penelitian dari pakar biologi, klan Ba'alawi yang panggil Habib ini, jangankan sebagai keturunan Nabi, orang Arab saja bukan. Maka sesudah terang benderang seperti matahari di siang hari, dalil-dalil yang menyatakan batalnya dari klan Ba'alawi ini, husnudzon itu tidak lagi dibolehkan. Haram hukumnya husnudzon kepada nasabnya Ba'alawi sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jangan main-main, ini keturunan Rasulullah, bermain-main dengan nasabnya baginda Nabi, menyakiti Nabi Muhammad SAW dengan memasukkan orang-orang yang bukan keturunan sebagai keturunannya, bahkan membelanya bahkan dengan kedustaan dan kebohongan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dan batalnya nasab Ba'alawi ini tidak lagi membutuhkan fatwa sebenarnya. Dari orang-orang di Yaman, di Madinah, di Mesir, dimanapun, juga di Indonesia, tidak perlu fatwa sebenarnya. Kenapa? Karena batalnya Ba'alawi ini dibatalkan oleh dirinya sendiri. Batalnya Ba'alawi dibatalkan oleh darahnya, yang darahnya telah diteliti, darahnya telah diperiksa, bahwa darahnya bukan darahnya Nabi. Jadi bukan Imaduddin Utsman yang membatalkan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi, bukan Mufti Yaman yang membatalkan Ba'alawi ini sebagai turun Nabi, bukan Dr. Yasin Al-Kalidari yang membatalkan Ba'alawi Habib-Habib ini sebagai turun Nabi, bukan Dr. Sugeng Sugiarto, bukan Dr. Ali Kaim, tetapi yang membatalkan Ba'alawi sebagai turun Nabi besar Muhammad adalah darahnya sendiri yang sudah diperiksa bahwa darah Ba'alawi ini bukan darahnya baginda Nabi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Orang-orang yang menyambungkan darah bukan darahnya Nabi kepada Nabi. Neraka ini. Urusannya ini urusan neraka, Mas Rumin. Manin tasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi wal jannatu alaihi haram. Orang yang menisbatkan dirinya kepada bukan ayahnya, dia bukan turun Nabi, ngomong saya turunan Nabi. Wa huwa ya'lamu annahu ghairu abi, sedangkan dia mengetahui bahwa dirinya bukan anaknya dari ayah yang diakuinya itu, bal jannatu alaihi haram, maka surga baginya haram. Ba'alawi ini sudah tahu, 180 orang mereka sudah tes DNA, sudah tahu bahwa darahnya bukan darah Nabi. Wa huwa ya'lamu annahu ghairu abi. Kemudian orang-orang ini yang masih mendukungnya, mendukung mereka mengaku nasab yang bukan nasabnya itu, maka ini merupakan al-i'anah alal maksiyah, bertolong menolong terhadap maksiat dan menyakiti Rasulullah dengan memasukkan kepada keluarga Rasulullah orang-orang yang bukan keluarga Rasulullah, memasukkan kepada turunan Rasulullah orang-orang yang bukan keturunan Rasulullah. Seperti haramnya orang menafikan keturunan Rasul sebagai keturunan Rasul tanpa ada dalil, begitu pula haram memasukkan orang yang bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW
Misalnya kita ngaji, qala Muhammadun ibnu Malik Ahmadur Rabbillah khairu maliki musallin al Mustafa walil mustaqbilin syarafa. Qala bi makna yaquluna. Qala di sini lafaz qala Muhammadin bi makna yaqulu. Makanya orang Banten bilangnya bakal ngucap kang kayak wis ngucap. Bakal ngucap itu artinya bi makna mustaqbal ya. Dia akan berkata, tapi seolah-olah dia telah berkata. Kenapa? Karena di depan ini adalah lafaz Ahmadu. Dia bakal berkata apa? Berkata Ahmadu. Tapi ini bagian teknis kitab yang diberikan oleh Kiai Imad. Ini hanya penunjukan dari saya bahwa Kiai Imad itu alim, ulama Nusantara. Dia ingin berdiskusi dengan Bahar bin Smith tetapi tidak pernah ditanggapi. Kenapa? Karena Bahar bin Smith punten nggak bisa baca-baca begini. Yudawiru dawaron. Itu saya dulu pernah membongkar bagaimana cara membaca secara teknis, secara nahwiyah, secara gramatika bahasa Arab. Tentang bacaan kitab Rizik bin Syihab. Bukan Rizik bin Syihab, saya ralat. Bahar bin Smith. Ya. Kacau teman-teman, baca kitabnya kacau. Tetapi kenapa dipanggil ulama? Saya nggak ngerti. Ya, saya akan mungkin tampilkan nanti banyak hal yang bisa kemudian di sini teman-teman bisa pertimbangkan. Masalahnya kan masyarakat kita juga awam, masyarakat kita juga nggak ngerti. Masyarakat kita nggak ngerti tuh. Lowong di acara maulidan saja kadang-kadang yang dinyanyi tuh wanili syuwaiya yang padahal itu kan lagu romansi. Ya, kalau orang Arab bilangnya romansi atau lagu romantis. Tetapi kenapa di sini diperdengarkan? Ya karena kebodohan orang kita, kebodohan dalam tanda petik awam ya, gitu loh. Jadi ini menjadi hal yang harus didengarkan oleh masyarakat. Nanti akan saya tampilkan beberapa tayangan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bani tentang Bahar. Nanti juga akan saya buat konten lah tentang bagaimana Bahar bin Smith ini membaca kitab. Ya, agar masyarakat tahu. Kenapa? Karena ya saya jengkel aja. Katanya si Helwa ini ya kepincut sama Bahar ini karena merasa dirinya akan dibimbing sesuai dengan nilai-nilai agama. Tapi ya punten. Dulu aja Bahar bin Smith kan pernah mengatakan tadi yang saya tampilkan itu. Ya, bahwa cintanya telah habis kepada Fadlun. Ya kan? Ya jadi malu lah saya kalau jadi laki-laki seperti itu, malu ya. Saya teringat ungkapannya Timothy Ronald yang dulu pernah bilang. Nah, itulah ya. Ini Timothy Ronald, Kang Timothy, emang boleh Kang Timothy ini. Ya pemuda itu harus kayak Timothy. Nah, pemuda kok panutannya Bahar. Atau yang diikuti pemuda kok Bahar, yang nggak bakal berkembang. Ikuti tuh Timothy Ronald, ya kan, Theoderic, kemudian Sabah Gabriel Ray, Kalimah Sada. Orang-orang yang memiliki kesadaran tentang bagaimana membangun ekonomi. Agar nanti jangan jadi mokondo. Karena kalau jadi mokondo akan mengajak sengsara orang. Bahaya teman-teman ya. Kalau dalam keagamaan banyak. YouTuber-YouTuber sekarang dari pesantren banyak yang tampil. Ya kan? Banyak. Ada Gus Aziz Jazuli. Kalau mau yang ngetop misalnya ada Ustadz Hadi Hidayat. Banyak tuh. Ya jadi sudahlah. Jangan kayak fanatik gitu. Yang difanatikin Bahar pula. Apa nggak malu gitu. Kayak itu menentukan kualitas kalian tuh buruk banget. Idolanya siapa? Bahar Smith. Aduh. Itu udah kelihatan tuh kualitas kalian secara keagamaan, secara keilmuan udah kelihatan rendah banget. Buruk aja belum gitu. Ya kan? Aduh, ini dulu kalau misalkan tahu lah waktu panas-panasnya Kiai Haji Imaduddin itu dengan para habaib ya khususnya atau termasuk Bahar bin Smith ini. Waduh, udah itu kayak jengkel banget kayaknya ya. Sangat-sangat menjengkelkan teman-teman ya. Saya juga gedek lah mendengar informasi seperti ini. Cuma ini kan wilayah rumah tangga, saya tidak bisa terlalu banyak untuk memberikan komentar. Saya hanya ingin memberikan salam kepada Mbak Helwa. Semoga diberikan kekuatan, kesabaran kalau memang Mbak Helwa dalam hal ini merasa dirugikan gitu. Ya mudah-mudahan ini dijadikan sebagai pelajaran juga. Apalagi Mbak Helwa ini secara usia juga masih di bawah saya ya. Itu usianya 21, saya 21, 22 ya, apa 23 gitu. Saya 25 gitu. 25 mau ke 26. Artinya ya usianya masih 1, 2 sampai 3 tahun di bawah saya gitu loh. Saya bisa membayangkan mentalitasnya ketika berharap kepada orang yang usianya jauh di atasnya, berharap 30-an apa 40 kan. Gitu. Usianya jauh lah gitu. Sangat jauh sekali. Tetapi ya tadi, wah ini bagi saya terpukul lah. Yang pasti saya merasa malu gitu. Tapi kan saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya bukan bagian dari mereka. Saya hanya bisa merasai sebagai manusia saja. Ketika mendengarkan sebuah jeritan, sebuah curhatan yang membuat saya benar-benar terguncang gitu loh. Paham kan?
saya nggak bisa membayangkan lah. Minimal kalau saya benar-benar mau menikah itu kayak saya nggak bisa ngerusak anak orang. Saya harus menjaga perasaannya, saya harus bisa menjaga bagaimana jaminan hidupnya, bagaimana nanti secara mental, bagaimana nanti secara sosial gitu. Semua harus saya pikirkan. Jangan sampai itu kita melakukannya karena ego pribadi kita. Ego pribadi itu kayak udahlah saya mau pokoknya harus dapat gitu. Yang padahal kita tidak bisa menjamin kan. Ya sebenarnya mau poligami mau apapun kalau sama-sama mau ya silakan saja, tetapi kan harus keadilan itu benar-benar tegakkan. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan itu ya. Kalau memang tidak bisa ya usah satu aja, itu namanya orang taat agama. Jadi ya sorry Bahar ini kalau melihat dalam perspektifnya si Helwa ini ya. Alim yang enggak, kalau alim ini saya tahu orang Bahar itu bukan orang pintar agama, bukan orang yang paham banget agama teman-teman. Kemudian ya, artinya sangat jauh lah untuk dipanggil sebagai ulama itu sangat jauh. Ustadz pun nggak tahu ya layak atau enggak Bahar ini disebut Ustadz. Kemudian secara pengamalan ya kalau kita melihat perspektif dari sisi Mbak Helwa ini, aduh sangat jauh sekali lah dari nilai keagamaan, sangat jauh sekali. Nah, itu makanya saya bingung kok ada orang yang masih percaya sama Bahar gitu atas dasar apa? Apakah karena cucu Nabi? Bukan, Bahar itu bukan cucu Nabi. Cucu Nabi Muhammad SAW ya bukan. Ya silakan itu dikaji, silakan kita berdiskusi secara dalil gitu terbuka. Ya, Anda mau pakai dalil apa gitu untuk menunjukkan Bahar bin Smith ini adalah cucu Nabi? Enggak, Bahar itu bukan cucu Nabi. Ingat sekali lagi, Bahar itu bukan cucu Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi saya sampaikan, Bahar Smith itu bukan cucu Nabi Muhammad SAW. Ini bisa dipertanggungjawabkan. Mengapa? Karena ya ada penelitian dari seorang kiai ya, yang menggunakan metodologi heuristik untuk bagaimana melakukan kritik-kritik sumber terhadap kitab-kitab dari kalangan mereka yang selama ini mengklaim bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Ahmad bin Isa. Yang ternyata Ahmad bin Isa ini di dalam kitab Ar-Razi di abad ke-6 tidak ada memiliki putra bernama Ubaidillah yang diklaim sebagai cucu daripada para habaib ini. Paham kan? Ini secara heuristik gitu, secara kajian pustaka. Mulai kritik-kritik sumber, ya, kesejarahan, kemudian fil ilmi al-ansab. Jadi di sini kita bisa melihat ilman wa syar'an. Ini secara syariatnya begini, kita anggap saja begitu. Kemudian dari sisi sains DNA ada Pak Dr. Sugeng dari BRIN yang juga merupakan dosen di UGM. Dia mengatakan bahwa ya tidak tersambung. Mbak Alwi ini ya, artinya leluhur Bahar bin Smith sebagai keturunan Rasulullah. Ini kita bisa jadikan sebagai acuan gitu. Karena ada orang yang berkredensi yang mengatakan demikian itu. Belum lagi didukung oleh ulama-ulama yang lain. Ya, tapi terserah mau Anda mengatakan oh ini kan, tapi kita uji bisa kok. Kita bisa uji asalkan kita nggak fanatik. Kita nggak bilang oh Kiai itu siapa? Oh Dr. Sugeng itu siapa? Lebih hebat mana sama ulama anu? Lebih hebat mana? Itu jumud tuh. Dan orang-orang seperti ini pasti mendikotomi bahwa kalangan mereka itu kalangan yang non Sunni lah, seolah-olah begitu ya, non NU lah. Itu ketinggalan banget lah. Saya nggak suka cara berpikir seperti ini, kayak si paling gitu. Saya yakin Islam di tangan mereka nggak pernah maju. Yang justru mereka akan terjebak pada ilusi kebenaran bahwa mereka sesuai dengan ulama. Begitulah. Tapi itu terlalu jauh ya. Intinya itu teman-teman hal yang saya sampaikan kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta dan bentuk semua untuk NKRI tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.